Menggugat hegemoni kolonial dekonstruksi epistemologi sejarah, menggugat hegemoni kolonial atas asal-usul intelektualitas Nusantara. Selama berabad-abad, historiografi Asia Tenggara telah terpenjara dalam jeruji narasi kolonial yang secara sistematis memosisikan Nusantara sekadar sebagai objek penerima, passive recipient, peradaban India. Namun, artikel ini, Sariputra Tera, karya Santo Saba melontarkan sebuah gugatan intelektual yang provokatif. Bagaimana jika hulu dari segala kebijaksanaan Dharma dunia sebenarnya memancar dari rahim Nusantara? Dengan melakukan dekonstruksi terhadap terminologi, Hinduisme, yang baru dikonstruksi secara administratif pada tahun 1830, artikel ini menelusuri kembali jejak para Tera, leluhur klan Arya, Cakya, dan Saka, sebagai subjek aktif yang memetakan semesta melalui misi suci Siddhartha. Argumen ini mencapai titik kulminasi pada sosok Sariputra Tera, yang secara radikal diposisikan bukan sebagai murid sampingan, melainkan sebagai poros intelektual Suvarnatvipa yang membimbing langsung pewaris silsilah Sakaya, Rahula. Bukti epigrafis dari prasasti Nalada abad ke-9 bukan sekadar catatan diplomatik, melainkan bukti otentik kedaulatan intelektual Sriwijaya atas pusat pendidikan dunia di masa itu. Sudah saatnya kita meruntuhkan tirai mitos kolonial dan menyadari bahwa Nusantara adalah sumber cahaya, the source of light, sebuah hulu peradaban yang kini menuntut haknya untuk diakui kembali dalam peta sejarah dunia. Teori Indianisasi, yang selama ini mendominasi diskursus sejarah Asia Tenggara, harus segera didekonstruksi sebagai residu pemikiran kolonial yang bias dan menyesatkan. Mempertahankan pandangan bahwa peradaban Nusantara hanyalah bayang-bayang dari India berarti melanggengkan amnesia sejarah atas peran aktif leluhur kita sebagai subjek pencipta. Faktanya, kehadiran sosok-sosok seperti Sariputra Tera dan para Tera membuktikan bahwa aliran pengetahuan ini bersifat sirkular, di mana Nusantara berperan sebagai hulu utama, the primordial source, dari nilai-nilai dharmik original. Prasasti Nalada bukan sekadar bukti, penerimaan, ajaran, melainkan bukti otentik supremasi diplomatik dan intelektual Sriwijaya, Suvarnatvipa, yang mendanai dan membimbing pusat pembelajaran di daratan India. Istilah Indianisasi tak lebih dari sebuah label eksternal yang gagal menangkap esensi perjalanan suci Siddhartha, sebuah misi intelektual Nusantara yang menyebar ke barat, bukan sebaliknya. Mengabaikan fakta ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap kedaulatan sejarah bangsa. Saatnya kita menegaskan bahwa Nusantara adalah sumber cahaya peradaban yang orisinal, bukan sekadar wilayah yang terindianisasi. 1. Pertanyaan, apa bukti paling kuat bahwa Sariputra berasal dari Nusantara, Suvarnatvipa? Mengingat teks Pali menyebutkan ia lahir di Magadha, India. Jawaban, kita harus melihat melampaui narasi permukaan. Bukti terkuat adalah hubungan institusional yang sangat dalam antara Nalada dan Sriwijaya yang tercatat dalam prasasti Nalada. Selain itu, literatur Tiongkok kuno seringkali mengaitkan tokoh-tokoh kebijaksanaan tinggi dengan Pulau Emas, Suvarnatvipa. Saya memaparkan analisis toponimi dan silsilah klan Saka, Cakya yang menunjukkan bahwa pusat intelektual, Dharma, pada masa itu memiliki akar kuat di Nusantara sebelum bermigrasi ke daratan India. 2. Pertanyaan, mengapa Anda menyebut istilah Hinduisme sebagai konstruksi kolonial tahun 1830? Bukankah ajaran tersebut sudah ada ribuan tahun? Jawaban, benar, praktiknya sudah ada ribuan tahun sebagai dharmik, Vedic. Namun, label, sebagai satu agama formal yang kaku adalah produk sensus Inggris untuk membedakan penduduk non-Muslim di India. Dengan memberi label ini, kolonial berhasil mematikan asal-usul universal dari ajaran ini dan melokalisirnya hanya sebagai milik India, sehingga peran Nusantara sebagai hulu asli, tempat penulisan Veda oleh leluhur kita, menjadi terlupakan. 3. Pertanyaan, bagaimana Anda menjelaskan posisi Sariputra sebagai mentor Rahula, sementara tradisi umum menyebutnya sebagai murid utama Buddha? Jawaban, secara kronologis, Sariputra dan Siddhartha Gautama adalah rekan sebaya yang sama-sama mencapai kematangan intelektual di usia muda. Fakta bahwa Buddha mempercayakan pendidikan spiritual putra tunggalnya, Rahula, sepenuhnya kepada Sariputra menunjukkan posisi Sariputra sebagai pengajar, upajaya. Dalam tradisi kita, seorang mentor atau guru seringkali adalah sosok yang secara intelektual mampu mensistematisasikan ajaran, seperti peran Sariputra dalam Abhidhamma. 4. Pertanyaan, apakah Santo Saba mencoba melakukan klaim sejarah, pseudo-science, pseudo-history? Jawaban, sama sekali tidak.
Artikel atau karya Santo Saba didasarkan pada literasi akademik, kanon Pali, Mahavastu, prasasti, bukan sekadar asumsi. Saya mengajak pembaca untuk melakukan dekonstruksi sejarah, yaitu mempertanyakan narasi tunggal kolonial yang selama ini kita telan mentah-mentah. Klaim saya didukung oleh bukti arkeologis nyata seperti stupa Sariputa di Nalada dan hubungan diplomatik Balaputradewa. 5. Pertanyaan, apa dampak praktis bagi pembaca setelah mengetahui sejarah ini? Jawaban, dampaknya adalah kedaulatan intelektual. Kita tidak lagi merasa sebagai bangsa, kelas 2, yang hanya mengekor budaya luar. Kita menyadari bahwa identitas asli kita adalah bangsa pemeta semesta. Kesadaran ini akan membangkitkan mentalitas pemenang dan kebanggaan nasional yang berakar pada kebenaran sejarah. True Back History of Indonesia Exploration dan Research by Santo Saba.